Hey guys, thank you udah klik video ini. Jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas soal hal yang baru-baru ini sedang viral banget ya. Ini soal hacker yang sekarang katanya dia ini tuh sedang menyerang Indonesia tuh melalui cyber gitu loh, mengobrak-abrik data penting pemerintah dan membobol data pribadi jutaan masyarakat kita nih di seluruh Indonesia. Karena serangan ini pemerintah khususnya Kominfo itu sampai minta ke hackernya untuk jangan menyerang Indonesia nih. Bahkan di negara kita ya itu sampai dibentuk tim khusus ya untuk melawan Bjorka ini atau hackernya gitu ya, yang sekarang emang sedang mengacak-ngacak Indonesia yang justru nih dapat dukungan dari netizen kita. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nah, jadi di sini aku bakal jelasin ya gimana kronologinya sedetail mungkin yang aku bisa gitu loh. Dan semua yang aku jelasin di sini memang bersumber dari artikel yang aku baca gitu ya. Jadi memang nggak ngada-ngada. Jadi langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa, ya kita ritual dulu ya. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, ya udah kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, jadi soal Bjorka ini, yuk kita bahas. Ya, ini nggak in frame kan? Hah, in frame? Jadi hacker ini menamai dirinya itu sebagai Bjorka ya di Twitter dan di grup Telegramnya gitu loh. Dan dia ini memperkenalkan kalau dia ini itu berasal dari Warsawa, Polandia, dan itu secara tertulis ya. Nah, jadi kalau aslinya ya pasti sampai sekarang itu belum ada yang tahu dia ini itu berasal dari mana, karena ya para hacker itu nggak mungkin mau spill data pribadinya itu kayak alamat atau data diri dia tentang apapun gitu loh. Ya pastinya nggak mau. Karena umumnya hacker memang selalu misterius, bahkan nggak ada yang bisa mastiin ya Bjorka ini itu berasal dari dalam atau luar Indonesia. Secara pasti sampai sekarang masih kayak gitu. Dari artikel yang aku baca ya, publik mulai mengendus aksinya Bjorka ini dari kejadian yang memang sempat viral banget ya saat itu, yaitu soal bocornya data pelanggan Tokopedia yang emang bocornya ini memang gede banget ya, yaitu 11 GB data yang udah terkompres dan 24 GB yang belum terkompres. Yang mana semuanya memang mencakup itu kayak ID, kata sandi, email sampai nomor telepon gitu loh pengguna Tokped ini. Yang pastinya ya saat itu memang ngebuat semuanya memang was-was. Terus selanjutnya di tanggal 20 Agustus kemarin ya, Bjorka ini lagi-lagi meretas data pribadi milik 270 juta pengguna Wattpad gitu loh. Dan juga meretas 26 juta data pribadi pengguna IndiHome, yang mana dia ini berhasil meretas itu berupa nama lengkap, email, jenis kelamin, nick, sampai alamat IP-nya juga berhasil nih dia retas. Terus yang lebih mengerikannya lagi nih ya, Bjorka ini itu berhasil meretas 1,3 miliar data registrasi SIM card kita semua nih. Yang mana ya, karena ini bocornya nomor nick dan nomor telepon yang memang udah kita daftarkan ke SIM card yang udah kita pakai. Apalagi nih ya, Bjorka ini meretas data SIM kita itu semuanya berasal dari situs resminya Kominfo. Karena sejak beberapa tahun lalu kalau kita pakai SIM card, yang mana kita kan harus mendaftarkan itu pakai nomor nick kan. Yang mana ini peraturan yang tergolong baru yang emang dikeluarkan dengan Kominfo. Nah, jadi di sini ya semua nomor nick kita itu tersimpan di Kominfo, yang mana Kominfo juga itu ya punya kewajiban itu menjaga semua data pribadi kita gitu loh. Karena ya kalau nomor nick kita bocor, ya itu bukan nggak mungkin data pribadi kita yang lain itu bisa ikut bocor juga. Tapi sayangnya dengan mudahnya ya Bjorka itu bisa membobol 1,3 miliar data kita yang udah terregistrasi nih. Dan takutnya ya data pribadi kita ya bisa-bisa dia jual dan dia gunakan ya untuk kepentingan lain, semacam penipuan atau lain-lain. Jadi dari sinilah banyak masyarakat kita yang kesal dengan Kominfo ya, karena data pribadi kita bocor, apalagi dengan mudahnya nih semuanya terjadi. Nah, terus karena ini ya barulah Kominfo pun turun tangan dan bilang kalau bisa jangan nyerang lah orang itu perbuatan illegal access, setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya. Nah, Kominfo ngomong kayak gitu. Gimana nih menurut kalian soal tanggapan Kominfo yang bilang kayak gitu? Nah, tapi kita nggak tahu ya apa yang terjadi di balik layar. Mungkin aja Kominfo memang udah berjuang semaksimal mungkin untuk menjaga data pribadi kita gitu loh ya. Tapi mungkin aja semuanya bisa bobol ya, mungkin karena defense sistemnya yang memang nggak sepadan. Tapi gimana pun harusnya Satpam Komplek itu memang nggak seharusnya ya memohon dan meminta ke malingnya untuk jangan mencuri gitu loh ya. Karena itu memang tugasnya Satpam Komplek yang emang digaji dan untuk menjaga kompleknya kan. Nah, jadi fokusnya ya harusnya itu menjaga, bukan mengeluarkan permohonan atau permintaan ke malingnya untuk mengurangi pekerjaan si Satpam Kompleknya ini. Ya istilahnya kayak gitu sih. Terus karena Kominfo ngeluarin statement kayak tadi, akhirnya Bjorka ini pun nanggepin Kominfo di Twitternya yang sekarang memang udah di-ban dengan pemerintah ya. Jadi gini nih dia nanggepinnya, stop being an idiot, atau artinya stop untuk menjadi bodoh gitu loh. Dan banyak netizen Indo juga yang menganggap apa yang disebut dengan Bjorka ini memang bener adanya gitu. Bahkan sampai
sampai-sampai nih ya hacker dari US dan Eropa juga itu sebut keamanan cyber Indonesia itu masih cukup lemah banget, dan mereka bilang kayak gini nih, keamanan cyber Indonesia sangat buruk, saya pikir itu dijalankan oleh anak-anak berusia 14 tahun. Nah itu bukan aku yang ngomong ya, itu memang di artikelnya ngejelasin kayak gitu. Jadi aku cuman mastiin aja sih, karena kita memang tinggal di negara yang gampang banget ngeluarin keputusan sepihak cuman karena kritik. Terus selanjutnya data pemilihan umum ya alias KPU juga diretas Bjorka ini nih, sampai sebanyak 100,5 juta data pribadi masyarakat Indonesia yang udah terdaftar ya sebagai calon pemilih pemilu nanti itu diretas dengan Bjorka ini. Sampai muncul lagi nih berita kayak gini yang menyatakan sebanyak 105 juta data pemilih Indonesia dijual seharga 74 juta tuh kalau dirupiahkan. Terus selanjutnya ini lebih gila lagi, karena kali ini ya giliran BIN alias Badan Intelijen Negara ini diretas nih. Bahkan Bjorka ini tuh sampai memamerkan ya surat tertutup alias rahasia yang pernah dikirim BIN ke Presiden Jokowi, yang emang sebenarnya ya itu bukan surat yang sangat penting dan bukan surat yang sangat rahasia, tapi ini udah lebih dari cukup untuk membuktikan kalau Bjorka ini ya berhasil dengan mudahnya membobol BIN. Dan mungkin aja seluruh rahasia BIN bukan nggak mungkin gitu loh kalau nantinya diperjualbelikan di dark web. Karena akun yang bernama Dark Tracer Dark Web Criminal Intelligence ya juga membenarkan nih kalau Bjorka ini itu membocorkan 679.000 transaksi surat dan dokumen milik BIN ke dark web. Salah satunya ya ini. Dan setelah ini di Twitternya Bjorka ini bilang kayak gini, tahukah kalian bahwa kalian dan orang-orang kalian tidak ada yang mampu melakukan ini? Karena ini udah ke hari 21 aku mulai meretas, dan kalian semua masih kebingungan dari mana harus memulainya. Nah jadi di sini udah jelas banget ya kalau dia ini menegaskan kalau Indonesia itu masih bingungan dari mana harus memulainya gitu loh. Jadi di sini Bjorka ini memang udah terang-terangan ya memang menyepelekan pertahanan cyber Indonesia sih. Tapi yang anehnya nih ya, di berita yang aku baca ini, BIN justru membantah kalau Bjorka ini berhasil meretas dokumen rahasia untuk Presiden Jokowi. Bahkan BIN juga mengklaim kalau semuanya itu masih aman terkendali. Nah jadi kita nggak tahu nih yang mana yang benar gitu. Tapi di sini katanya pemerintah itu akan membentuk tim khusus gitu loh untuk menghadapi seorang hacker ini, ya seorang Bjorka ini gitu loh. Yang mana ini pun sampai melibatkan Polri dan BIN. Nah jadi ya seorang hacker ini benar-benar udah merepotkan lini pemerintah Indonesia sih. Ya khususnya itu di bagian pertahanan cyber. Bukannya takut, Bjorka ini justru membuktikan ya yang lebih gila lagi nih. Karena kali ini dia ini meretas sebuah data pribadi, bukan data pribadi publik tapi data pribadi Menteri Kominfo. Ya Pak Joni gitu loh. Yang dia pamerkan itu ke publik, yang mana di sana itu ada data pribadinya yang emang bener-bener lengkap banget ya. Di situ ada nama lengkapnya sesuai KTP, nama orang tua, nama istri dan nama anak, alamat rumah sesuai KTP, sampai ID vaksinasinya di situ ada. Dan ini sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari Bjorka ini untuk Menteri Kominfo kita. Gila nggak? Terus setelah ini Bjorka ini pun nantangin pemerintah Indonesia di tweetnya, yang mana di situ dia bilang ya kalau dia sedang nunggu pemerintah Indonesia untuk nangkapin dia. Terus setelah itu ya Bjorka ini makin gila lagi, karena di sini ya dia ini meretas beberapa data pribadi pemerintah gitu loh. Itu kayak Pak Luhut, Tito Karnavian dan Anies Baswedan dan banyak lainnya lagi yang emang berhasil dia retas gitu loh, dan bahkan dia pamerkan. Dan yang paling aneh dari sini ya ini soal data pribadi Pak Luhut yang berhasil dia retas dan juga dia pamerkan ya. Ternyata banyak netizen yang justru fokus soal vaksinasinya. Ya karena menurut data yang tersebar ya, ternyata yang kayak kita tahu Pak Luhut itu kan memang selalu peduli banget ya dengan masyarakat Indonesia yang emang harus melakukan vaksinasi sampai booster kan atau dosis ketiga. Nah, tapi di sini menurut dari data yang dia sebar ya, ternyata Pak Luhut ini baru melakukan vaksinasi kedua. Berarti kalau kita ambil positifnya di sini Pak Luhut itu lebih peduli dengan masyarakatnya gitu ya ketimbang dirinya sendiri, atau mungkin ada penyakit lain gitu ya yang memang berhubungan, mungkin itu yang ngebuat Denny nggak bisa vaksinasi ketiga sih. Ya kita nggak bisa nebak apapun atau nggak bisa memastikan apapun, apalagi sampai menghujat ya, karena kita belum tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di balik layar gitu. Tapi karena banyak netizen-netizen di Indonesia ya, bahkan media-media yang meng-highlight soal vaksinasinya Pak Luhut ini, setelah itu muncul lagi nih berita kayak gini, yang mana di sini juru bicara pribadinya Pak Luhut negasin ya kalau Pak Luhut itu udah vaksinasi dosis ketiga alias booster itu di tanggal 8 Januari tahun 2022. Katanya sih kayak gitu. Bener apa enggaknya ya kita nggak tahu. Jadi nih ya, karena Bjorka ini yang dianggap berhasil meretas dan menyerang pemerintah Indonesia, justru ya publik kita itu malah mendukung Bjorka ini gitu loh. Sampai Twitternya pun itu ramai seketika, bahkan trending juga gitu ya di Twitter. Sampai-sampai nih netizen kita itu mulai request gitu loh, minta ke Bjorka ini untuk bongkarin kasus-kasus besar di Indonesia yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Ya salah satunya kasus Munir.
Karena banyak banget netizen Indonesia yang minta ke Bjorka ini untuk ungkapin kasus Munir ya, dengan cara meretas data penting dari pemerintah yang emang ditutup-tutupin, katanya kayak gitu. Terus di Twitternya Bjorka ini pun ngerespon bilang kayak gini, kenapa banyak orang tag saya soal Munir dan Supermar? Dan Bjorka pun itu langsung ngelakuin apa yang dimau dengan netizen Indonesia ya. Dan beberapa hari kemudian, tada, muncullah berita ini yang mana di sini Bjorka ini telah berhasil mengungkap kasus Munir. Bahkan nyebut nama pelakunya juga, yaitu Muhdi Purwo Pranjono gitu loh. Yang ternyata dia ini tuh ex-jenderal TNI dengan tim operasi Mawar. Bahkan Bjorka ini menyebar data pribadi Pak Muhdi loh. Itu berupa kayak nomor telepon, email, nik, kakak, alamat, sampai data vaksinnya juga yang emang disebar dengan Bjorka ini. Nah ini gila banget sih menurut aku kalau emang bener ya Bjorka ini memang bisa mengungkapkan kasus Munir. Karena sejak berpuluh-puluh tahun ya sampai sekarang kasus Munir memang masih belum bisa diungkap. Tapi dengan Bjorka cuman beberapa hari bisa terungkap. Apakah memang kasus Munir gak bisa diungkap karena memang ada sesuatu yang ditutup-tutupin, atau memang kasusnya sulit? Tapi yang pasti itulah informasi yang beredar di media-media berita Indonesia ya. Dimana karena ini netizen Indonesia pun itu makin mendukung Bjorka lagi gitu loh. Karena makin kesini banyak netizen merasa kalau Bjorka ini tuh kayak mengungkap sesuatu yang emang sangat-sangat ditutupin dengan pemerintah kita, dan menganggap Bjorka ini tuh kayak memihak ke masyarakat Indonesia justru. Karena emang banyak para aktivis dan masyarakat Indonesia yang sampai sekarang ya, sejak berpuluh-puluh tahun lalu memang udah berjuang gitu loh untuk ngungkapin kasus Munir ini sejujur-jujurnya. Nah tapi faktanya sampai sekarang masih ada nih aktivis yang minta keadilan nih soal kasus Munir. Ya artinya belum selesai kan. Terus selanjutnya netizen Indonesia juga nih ya minta ke Bjorka untuk coba ngungkapin kasus Sambo gitu loh, yang emang sekarang sedang viral banget, dan ini sebagai kasus yang besar banget gitu ya, yang selalu diberitakan dengan media-media Indonesia. Tapi banyak juga dugaan atau tuduhan-tuduhan gitu ya yang nganggap hadirnya Bjorka ini yaitu untuk pengalihan isu gitu loh, supaya seluruh masyarakat Indonesia itu nggak mengawal kasusnya Sambo lagi. Jadinya karena tuduhan kayak gini, Bjorka pun itu sampai negasin ya di Twitternya. Di sini dia bilang, jika ada yang mengira saya di sini untuk mengalihkan kasus Sambo, saya bahkan tidak tahu siapa dia. Jadi Bjorka ini negasin kalau dia nggak tahu Sambo, apalagi soal kasusnya gitu loh. Dan di sini Bjorka pun berusaha untuk membuktikan kalau dia ini bukan pengalian isu ya, dengan cara ya dia ini bakal membantu ya untuk mengusut kasus Sambo ini. Karena di Twitternya dia ini bilang kayak gini, tapi aku akan membantu untuk membuat Kapolri ya, karena di sini dia ini ngetak Pak Kapolri Listio Sigit ya untuk mendengar desakan para netizen Indonesia. Jadi intinya Bjorka ini tuh mau ngebantu dan ikut campur dalam kasusnya Sambo gitu loh. Nah jadi kita tunggu aja nih, kayaknya menarik gitu ya, mana tahu ya si Bjorka ini bener-bener bisa ngungkapin kasusnya Sambo. Jadi kita tunggu aja nanti. Terus setelah ini semua, akun Twitternya Bjorka ini bener-bener makin rame lagi. Tapi nih sayangnya ya akun Twitternya tiba-tiba di-ban gitu loh. Nah terus beberapa hari kemudian Bjorka ini buat akun lain lagi, dan di sini dia bilang gitu loh kalau pemerintah Indonesia itu baru aja nutup akun Twitternya dan channelnya di Telegram. Yang padahal ya itu tempat dimana biasanya Bjorka ini tuh memamerkan informasi hasil yang dia retas gitu loh. Yang akhirnya ya dia ini pakai akun baru lagi, yang itu pun cuman beberapa hari aja. Karena setelah itu ya akun Twitternya ini itu di-ban lagi. Yang di sini ya Bjorka ini ngaku kalau dia tuh sebenarnya heran gitu loh kenapa bisa ke-ban, karena dia itu merasa kalau dia itu nggak melanggar apapun di Twitter. Nah tapi kenapa di-ban gitu ya. Jadi dia ini benar-benar protes. Terus setelah ini Bjorka ini pun negasin di tweetnya yang katanya kayak gini nih, ini demo era baru menunjukkan secara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh. Jadi itu bukan aku yang bilang ya, jadi itu memang berasal dari tweetnya Bjorka ini. Nah intinya ya isi tweetnya dia bilang kayak gitu. Terus nih ya, yang jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya Bjorka ini dan apa tujuannya mengacak-ngacak Indonesia gitu loh. Apakah Bjorka ini memang hacker yang berasal dari luar negeri, atau jangan-jangan ya Bjorka ini itu orang Indonesia yang mungkin berada di luar negeri, atau mungkin orang Indonesia yang berada di Indonesia. Bisa jadi nih. Jadi dari beberapa tweetnya sebenarnya Bjorka ini tuh ya sempat menceritakan gitu ya di akun Twitternya sebelum akunnya itu di-ban gitu loh. Nah jadi Bjorka ini katanya ya kalau dia tuh punya temen orang Indonesia yang baik tuh di Warsawa. Nah jadi buat kalian yang nggak tahu, Warsawa ini tuh ibu kotanya Polandia ya. Oke kita lanjut lagi. Nah terus temennya Bjorka ini cerita banyak nih tentang betapa kacaunya Indonesia gitu loh. Nah jadi Bjorka ini tuh ngelakuin ini semua ya ini untuk temennya orang Indonesia yang ada di sana.
Terus di sini karena ada tweetnya juga ya yang aku temuin di Google. Jadi di sini Bjorka ini bilang, jangan coba lacak dia melalui Kementerian Luar Negeri sebab Anda tidak akan menemukan apapun. Dia tidak lagi diakui di Indonesia sebagai warga negara karena kebijakan tahun 1965 meskipun dia adalah orang tua yang pintar. Katanya kayak gitu tuh. Nah jadi temennya ini tuh orang tua yang mungkin diasingkan ya karena G30 SPKI. Karena gerakan ini memang terjadinya itu di tahun 1965. Terus di tweetnya yang ini juga ya, Bjorka ini bilang kayak gini. Lalu dia baru saja meninggal. Lelaki tua ini telah merawat saya sejak saya lahir. Dia ingin kembali dan melakukan sesuatu dengan teknologi meskipun dia melihat betapa sedihnya menjadi seorang Habibie. Dia tidak punya waktu untuk melakukannya sampai akhirnya dia meninggal dengan tenang. Jadi orang yang dimaksud teman itu yaitu semacam orang tua angkatnya gitu ya, yang juga punya kemampuan teknologi yang baik tuh katanya. Yang mungkin temannya itu nggak pengen jadi kayak Habibie, yang mungkin dia nganggap kalau Habibie itu gagal gitu ya mengubah Indonesia menjadi lebih baik, yang padahal Habibie itu punya kemampuan teknologi yang bagus gitu loh. Ya mungkin maksud dia kayak gitu ya. Yang akhirnya ya dengan segala rintangannya, yang akhirnya temennya ini tuh ya cita-citanya itu nggak tercapai gitu loh, atau nggak terkabul, yang akhirnya ya dia itu meninggal dengan tenang. Ya mungkin itulah maksud dari tweetnya yang ini. Terus di tweet selanjutnya ya, Bjorka ini bilang kayak gini lagi nih. Seperti yang rumit untuk melanjutkan mimpinya dengan cara yang benar. Jadi saya lebih suka melakukannya dengan cara ini. Kami memiliki tujuan yang sama agar negara tempat dia dilahirkan dapat berubah menjadi lebih baik. Jadi Bjorka ini berniat untuk melanjutkan mimpi temennya tadi gitu loh. Tapi memang sulit gitu ya ngelakuinnya dengan cara yang benar. Makanya nih dia ini ngelakuinnya dengan cara ini atau dengan cara meretas kayak gini. Yang mana dia nih ngelakuin ini semua ya itu memang untuk temennya gitu loh. Untuk melanjutkan mimpi temennya ya, supaya Indonesia itu bisa berubah menjadi lebih baik dengan cara membongkar beberapa hal yang harusnya dibongkar. Nah makanya nih dia ini ngelakuin ini semua. Tapi ini cuman pengakuan Bjorka, gimana pun ya ini cuma pengakuan sepihak gitu loh. Karena bisa jadi ya pengakuannya tadi itu cuman pengakuan alibinya yang mungkin ya untuk menutupi tujuan lainnya. Karena gimana pun ya Bjorka ini kan udah menjual data pribadi yang hasil dia retas kan ke deep web, yang mana dia ini sampai menghasilkan puluhan juta nih dari situ. Ya bisa jadi itu memang tujuan utamanya kan. Tapi bisa jadi memang bener gitu ya kalau tujuannya baik gitu loh, yang kayak dijelaskan tadi. Nah jadi ini semacam cerita di seriesnya Money Heist ya. Mereka ini kan merampok bank gitu dan nemuin data rahasia pemerintah kan, yang membuktikan liciknya pemerintahan di negaranya. Dan mereka ini ngerampok ya itu memang untuk diri mereka sendiri, untuk kelompok mereka sendiri gitu ya, dengan melawan para pejabat korup yang akan melakukan apapun gitu loh untuk memberantas perampok ini. Ya karena perampok ini memang udah nyimpen data rahasia pemerintah gitu kan. Nah mungkin bisa jadi ya ceritanya ini hampir-hampir mirip nih. Poin ceritanya hampir-hampir mirip. Mungkin kayak gitu. Apalagi Bjorka ini minta netizen Indo itu untuk protes ke pemerintah itu pakai fotonya dia gitu loh. Jadi ini bener-bener makin mirip lagi nih ya dengan seriesnya Money Heist. Karena kan di filmnya gitu ya, di situ ditunjukkan saat rakyat Spanyol nuntut keadilan itu pakai topeng Dali kan. Yang mana itu topeng yang memang mencirikan ya kelompok perampok yang dipimpin dengan profesor kan. Jadi menurut aku ini kayak seriesnya Money Heist tapi versi nyatanya gitu loh. Nah jadi kurang lebih kayak gitu lah ya. Nah tapi apapun itu, kalau emang Bjorka ini tujuannya benar-benar baik gitu ya untuk memperjuangkan kebenaran, jadi siapapun dia, warga apapun dia ya, semoga semua rencananya ini dimuluskan. Nah tapi kalau emang tujuannya buruk ya dengan alibi baik ya, semoga pemerintah dan pihak berwenang itu bisa melawan dan menghentikan Bjorka ini ya, terlepas siapapun dia, warga apapun dia gitu ya. Karena semoga orang-orang baik itu dalam perlindungan alam. Ya semoga. Terus selanjutnya di sini aku nemu informasi baru ya, yang katanya di sini Bjorka ini tuh berhasil diungkap dengan kelompok cyber asal Indonesia yang bernama Volt Cyber. Dan di sini ya, menurut postingannya di sini kalian bisa lihat kalau pelakunya ini ternyata orang Indonesia yang berasal dari Cirebon yang bernama Muhammad Said Fikriansah. Dan ini nih akun aslinya yang emang sempat disebar dengan Volt Cyber ini. Dan di waktu yang sama juga bermunculan nih berita-berita kayak gini, yang mana di sini disebut ya identitas aslinya itu berhasil diungkap. Dan ini pun memang dibenarkan dengan Mahfud MD ya, yang katanya identitas Bjorka itu udah berhasil dikantongin pemerintah, bahkan motifnya pun itu udah berhasil dikantongin pemerintah. Tapi sampai sekarang ini masih belum dipublikasikan secara resmi gitu. Jadi kita tunggu aja apakah orang di balik Bjorka ini benar-benar seseorang yang bernama Muhammad Said Fikriansah tadi ya. Kalau iya ya berarti terbukti lemah banget nih keamanan cyber Indonesia, karena memang berhasil dibobol dengan seseorang yang bernama Muhammad Said
Fikriansah ini sih. Tapi di balik itu aku penasaran banget sih dengan ya orang di balik Bjorka ini sebenarnya siapa gitu ya, dan tujuan dia apa sih ngelakuin ini semua. Karena memang sampai ngebuat jajaran pemerintah ya, khususnya Kominfo itu sampai sibuk, bahkan pemerintah kita itu sampai ngebentuk tim khusus ya cuman untuk ngelawan seorang Bjorka ini. Berarti kan ini orang gila banget deh. Tapi kalau emang bener ya itu Bjorka yang akhirnya kasus Bjorka ini selesai, yang berhasil dituntaskan dengan pemerintah Indonesia, berarti hebat banget dong. Kasus ini ya bisa diselesaikan akhirnya gitu ya. Tapi kasusnya Sambo sampai sekarang ini masih belum selesai juga. Atau jangan-jangan ini cepat-cepat dituntaskan karena memang ya Bjorka ini berpotensi untuk menyelesaikan kasus Sambo ya, mungkin aja ya. Kalau nggak cepet-cepet diselesaikan ya Bjorka ini bisa-bisa itu ya membongkar banyak sesuatu yang ditutupin yang itu berhubungan dengan kasus Sambo. Apakah mungkin kayak gitu? Ya kita jadi berkonspirasi kan nih jadinya ya. Semoga semuanya cepet selesai lah kasusnya Sambo ataupun kasusnya si Bjorka ini. Oke lah, sampai sini aja dulu pembahasan kita tentang Bjorka ini. Nanti kalau memang ada updatean terbaru bakal aku up lagi ke kalian. Oke lah, sampai sini. Aku Rizky Audiono. Bye bye.